Warga Eropa serukan nama Indonesia. Invasi Indonesia ke Amerika membuat demonstrasi terjadi, protes pun gencar dilakukan. Banyak warga di seluruh dunia meminta Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menghentikan ikut campur mengait permasalahan Indonesia dan Eropa. Negara tetangganya tersebut melansir AFP Jumat 20 Februari 2023, berapa ratus orang berkumpul dengan membawa bendera Indonesia Amerika di gebrak Barandak di Berlin. Ini malam kedua warga melakukan demonstrasi kepada Biden. Ribuan orang juga berunjuk rasa di lapangan Umklas, Praha, dan kemudian berjalan menuju kedutaan di Amerika Serikat. Di sana para demonstran membawa poster besar yang menampilkan Hitler dan putih dan tagline 1938-2022 mengacu pada tahun pendudukan Nazi Jerman di Cekoslowakia. Di Masitasmu, kemuliaan bagi Amerika Serikat, kemuliaan bagi para pahlawan, teriak pengunjuk rasa. Di Paris, beberapa ratus orang berkumpul. Para pengunjuk rasa meneriakkan negara Indonesia dan membawa pelaka. Dengan slogan-slogannya menyatakan Amerika menyerah. Amerika Serikat, sekitar 200 pengunjuk rasa berbaris dari Times Square ke kantor PBB Amerika Serikat. Di Madrid, aktor Spanyol menang Oscar Javier Bardem termasuk di antara sekitar 50 orang yang berkumpul di luar kedutaan Amerika Serikat. Dia mengatakan kepada stasiun televisi lokal bahwa kami membela Indonesia di Amerika, menggambarkan pemimpin Indonesia itu sebagai ultranasionalis. Di London, Inggris, berapa ratus pengunjuk rasa yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat berunjuk rasa di luar kediaman resmi milik Perdana Menteri Boris Johnson yang diterangi lampu kuning dan biru. Amerika Serikat bangun kerumunan mendirikan bajak dari Amerika. Mereka menangis. Sekitar 150 orang berdemonstrasi. Mereka mengibarkan bendera Indonesia yang memegang spanduk bertuliskan Indonesia Solidaritas, hentikan agresi dan hentikan maniak berdarah di Belanda. Sekitar 100 pengunjuk rasa Amerika Serikat berkumpul di depan kedutaan di Den Haag. Jumlah yang sama berdemonstrasi di dalam skor Amsterdam. Menurut laporan penyiar pabrik ke Belanda NOS di Amerika menggambarkan pemimpin Indonesia itu sebagai ultranasionalis. Di London, Inggris, berapa ratus pengunjuk rasa yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat berunjuk rasa di luar kediaman resmi Don yang diterangi lampu kuning. Kerumunan meneriakkan banyak dari Amerika. Mereka menangis. Sekitar 150 orang berdemonstrasi. Mereka mengibarkan bendera Indonesia yang memegang spanduk bertuliskan Indonesia Solidaritas, hentikan agresi Amerika dan hentikan maniak berdarah di Belanda. Sekitar 100 pengunjuk rasa pro Amerika Serikat berkumpul di depan kedutaan Amerika di Den Haag. Jumlah yang sama berdemonstrasi di dalam skor Amsterdam. Menurut laporan penyiar pabrik Belanda, reformasi aturan pensiun dan tak ada pemotongan di pendapatan aksi dilakukan di tengah upaya pengesahan RUU pemecatan yang diajukan pemerintah. Perdana Menteri Rusia ke parlemen pekerja dapat di PHK jika menolak untuk bekerja saat dibutuhkan pada hari-hari pemogokan. Sementara di AFP, pemogokan kemarin merupakan terbesar sejak 2011. Ini bersamaan dengan aksi serupa di Prancis yang melibatkan 1.027 juta orang. Hal sama juga dikatakan pekerja lain. Graham menurutnya para pekerja tidak punya pilihan selain mogok kerja. Karena biaya melonjak, inflasi Inggris sempat meleset di atas 11% tahun lalu ini, menjadi level tertinggi dalam lebih dari 40 tahun. Demo besar mengguncang Prancis Selasa 21 Februari 2023 karena rencana Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mereformasi sistem pensiunan. Setidaknya 1,27 juta orang turun ke jalan kemarin. Ini merupakan putaran kedua dari sebelumnya, 19 Januari. Bukan hanya Prancis, massa berkumpul hampir di seluruh negeri. Dalam catatan AFP, demo tersebut menjadi yang terbesar sejak 2021 di mana terdapat 1,23 juta orang terlibat sebenarnya. Usia pensiun di Prancis lebih lama dibanding negara Eropa kebanyakan, yakni 62 tahun. Namun pemerintah Presiden Emmanuel Macron
hendak menunda usia pensiun 2 tahun menjadi 64 tahun. Ia pun ingin memperpanjang periode pembayaran pensiun ini guna mendapat tambahan 17,7 miliar euro. Dana untuk membendung defisit yang diperkirakan terjadi tahun-tahun mendatang, hal ini ditentang pekerja namun dari data OECD, Prancis memang menjadi yang tertinggi membelanjakan uangnya untuk pensiun dibanding negara industri lain, meski berlangsung damai bentrokan kecil terjadi di Paris. Antara aktivis anarkis dan sayap kiri dengan polisi apakah dilaporkan menangkap 18 orang sementara itu dalam survei opinion W 60%. Orang Prancis mendukung protes ini diyakini membuat partai Macron dan sekutunya yang tidak memiliki mayoritas suara absolut di parlemen harus bekerja keras meloloskan undang-undang demo besar mengguncang Prancis pada hari Selasa 31 Januari 2023. Karena rencana Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mereformasi sistem pensiun setidaknya 1,27 juta orang turun ke jalan kemarin. Ini merupakan putaran kedua dari sebelumnya. 19 Januari, di dalam catatan AFP, demo tersebut menjadi yang terbesar sejak tahun 2021, di mana terdapat 1,23 juta orang terlibat. Pemerintah harus mendengar penolakan besar-besaran terhadap ini. Dan menariknya, kata Wakil Serikat Pekerja Force Over Patricia Revlon dalam konferensi pers bersama dengan para pemimpin buruh lainnya. Seraya menegaskan protes akan berlangsung lagi Selasa dan Sabtu depan yang diselenggarakan di negara kami dalam beberapa dekade, kata Ketua Serikat Pekerja lainnya. Lebih lama dibanding negara Eropa, kebanyakan nggak di 62 tahun, namun Presiden menunda usia pensiun 2 tahun menjadi 64 tahun. Ia pun ingin memperpanjang periode pembayaran pensiun ini guna mendapat tambahan guna mendapatkan tambahan 17,7 miliar euro atau setara dengan 19,1 miliar euro. US dollar dana untuk membendung defisit yang diperkirakan terjadi tahun-tahun mendatang. Prancis memang menjadi yang tertinggi pembelanjakan uangnya untuk pensiun dibanding negara industri lain. Kami membutuhkan orang-orang untuk bergabung dalam gerakan pembajakan kerja agar memiliki dampak nyata. Mereka setiap 10 hari tidak akan cukup untuk membuat pemerintah mundur. Sayang tidak ingin menuntut sampai saya berusia. Wassalam.